Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Yana di materi ilmu pengetahuan alam, IPA itu asyik. Apa kabar semuanya, anak-anak semuanya? Harapannya semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana, yaitu materi di kelas 8 semester 1. Untuk kalian yang kelas 8, silakan simak video berikut ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, baik. Apakah kalian tahu tentang pesawat sederhana? Apa itu pesawat sederhana? Jangan bayangkan pesawat yang terbang ke sana kemari, memindahkan kita atau membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Bukan itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian pesawat sederhana. Yang pertama, dia adalah alat bantu sederhana untuk memudahkan pekerjaan atau kegiatan manusia. Yang kedua, menghemat pengeluaran energi. Yang ketiga, mempersingkat waktu pekerjaan. Yang keempat, mengubah arah gaya. Jadi, pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, yang keempat adalah roda gigi atau gear. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tuas. Tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk menyerupai batang. Sistem kerja tuas ada 3 komponen. Yang pertama, ada titik beban. Titik beban adalah benda yang akan dipindahkan. Yang kedua, kuasa. Titik kuasa adalah bagian tempat gaya mendorong tuas. Yang ketiga adalah titik tumpu atau fulcrum, yaitu bagian yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Mungkin kalian belum bisa membayangkannya ya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Contoh gambar tuas. Nah, ini ada seorang anak sedang ingin memindahkan batu atau mengangkat batu dengan tuas. Di sini A adalah titik kuasa, C adalah titik tumpu, B adalah titik beban. A sampai C adalah jarak atau panjang dari titik tumpu ke titik kuasa yang dinamakan sebagai lengan kuasa. B sampai C adalah jarak atau panjang dari titik tumpu ke titik beban atau yang dinamakan lengan beban. Jadi, panjang lengan kuasa itu A sampai C, sedangkan panjang lengan beban adalah B ke C. Nah, ini saya ambil dari webnya Ruang Guru. Ini adalah rumus dari tuas. Rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Dengan W sama dengan berat beban dengan satuan Newton. Dan ketika kalian ingin mencari W-nya, maka rumusnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi atau M kali G. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian LB adalah lengan beban. F sama dengan gaya yang diberikan. F sama dengan kuasa sama saja dengan kuasa. LK sama dengan lengan kuasa. Nah, di dalam pesawat sederhana jenis tuas ini, kita akan menemukan yang namanya keuntungan mekanis. Karena dia berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Km atau keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan LK dibagi LB. Jadi bisa memilih salah satu sesuai dengan yang diketahui di soal. Dengan keterangan Km sama dengan keuntungan mekanis, W sama dengan gaya beban, W sama dengan M kali G, jika belum diketahui di soal ya. Kemudian F sama dengan gaya kuasa,
LK sama dengan panjang lengan kuasa, dan LB sama dengan panjang lengan beban. Contoh soal. Untuk memindahkan batu 1000 Newton digunakan tuas dengan kayu. Batu ditempatkan 0,25 meter dari titik tumpu dan kuasa berada 2 meter dari titik tumpu. Tentukan A. Besar kuasanya dan B. Keuntungan mekanisnya berapa. Penyelesaiannya bagaimana? Maka akan lebih mudah ketika kalian menggambar terlebih dahulu visualisasinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada gambar sesuai dengan visualisasi soal tadi. Kita isi dulu. W-nya sama dengan 1000 Newton. B sampai C atau lengan bebannya sama dengan 0,25 meter. C ke A atau lengan kuasanya atau A ke C adalah 2 meter. Diketahui W sama dengan 1000 Newton, LB sama dengan 0,25 meter, yaitu jarak dari batu ke titik tumpu. LK sama dengan 2 meter, jarak dari kuasa ke titik tumpu. Ditanya, F sama dengan tanda tanya, KM sama dengan tanda tanya. Jawabnya adalah kita tuliskan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di depan. F kali LK sama dengan W kali LB. Nah, itu kenapa di atas ditulisnya F per W sama dengan LB per LK? Karena di sini untuk mencari F kita harus mengalihkan silang terlebih dahulu. Sehingga F sama dengan W kali LB dibagi LK sama dengan 1000 kali 0,25 dibagi 2 sama dengan 125 Newton. Itu adalah kuasanya, sudah ketemu 125 Newton. Lalu bagaimana dengan KM-nya? KM atau keuntungan mekanisnya. KM sama dengan W per F. W dibagi F sama dengan 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi, keuntungan mekanisnya adalah 8 kali. Jadi, besar kuasanya adalah 125 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 8 kali. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang 3 jenis tuas. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Saya mengambil dari webnya Ruang Guru ya. Ini titik tumpu ada di antara titik kuasa dan titik beban. Di mana dia mempunyai keuntungan mekanis. Ketika dia KM-nya sama dengan 1, berarti tuasnya tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Jika KM-nya kurang dari 1, berarti tuasnya merugikan. Jika KM-nya lebih dari 1, berarti tuasnya menguntungkan. Contoh alat yang bekerja dengan prinsip tuas jenis 1 adalah gunting, jungkat-jungkit, timbangan dacin, pemotong kuku, dan lain-lain. Tuas jenis kedua. Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh gambarnya seperti ini. Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dengan keuntungan mekanis dia lebih dari 1 km, lebih dari 1. Alat yang bekerja dengan prinsip tuas jenis 2 adalah pembuka botol tutup, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak beroda 1, dan lain-lain. Tuas jenis ketiga. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh gambarnya seperti ini. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, ini KM-nya, keuntungan mekanisnya kurang dari 1. Berarti kurang ini ya, merugikan gitu ya. Tapi tidak merugikan juga karena tadi yang ada KM sama dengan 1, KM sama kurang dari 1, KM lebih dari 1, itu adalah tuas jenis pertama. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas jenis ketiga adalah penjepit botol, pinset, sekop, mesin pengeruk sungai, dan lain-lain. Dan itu adalah alatnya sangat bermanfaat untuk manusia. Tuas jenis keberapakah gambar di bawah ini? Coba kalian tebak ya. A. Sudah?
B, C, D, dan E. Coba jawabannya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sudah? Oke, boleh kalau misalnya mau berpikir lagi, silakan bisa di screenshot videonya. Sekarang kita akan beralih ke latihan soal. Soal pertama. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Berapakah kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu tersebut? Nah, silakan dikerjakan. Nah, soal nomor 1. Soal nomor 2. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nomor 3. Berapakah jarak antara titik tumpu dengan gaya pada gambar di bawah ini agar sistem dalam keadaan seimbang? Berapa keuntungan mekanis yang diperoleh? Nah, coba dikerjakan ya. Oke, saya ulang lagi dari soal nomor 1. Ya, silakan bisa di screenshot soalnya supaya nanti bisa berpikir lebih panjang. Berikutnya soal nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Demikian untuk materi sesi pertama ini. Kita baru membahas tentang tuas. Nanti kita lanjutkan di video setelahnya untuk pesawat sederhana jenis yang lain. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.